Halo, saya Dina. Hari ini kita akan membahas penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan besar bagi kita semua. Mari kita lihat strategi utama untuk mengatasinya. Target utamanya adalah pengurangan risiko bencana, PRB, pengurangan korban akibat bencana, dan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Target 13.1 yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.2 adalah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Target 13.3 meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Target 13A yaitu melaksanakan komitmen negara maju pada The United Nations Framework Convention on Climate Change. Selain itu, target 13B adalah menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim. Laporan Perkembangan Global TPB 13 yaitu perlunya tindakan untuk segera mengurangi emisi gas rumah kaca secara untuk mencegah titik kritis hingga kenaikan sebesar 1,5 derajat Celcius. Kenaikan permukaan air laut yang signifikan setiap tahun terus terjadi dari rata-rata 2,27 mm di tahun 1993 hingga 2022 hingga 4,62 mm di tahun 2013 hingga 2022. Laporan Perkembangan Nasional Indonesia telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIP) tahun 2020 hingga 2044 sebagai penanggulangan bencana yang selaras. Komitmen Indonesia pada Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 diimplementasikan lewat 5 strategi, yaitu pengembangan energi dan industri hijau. Daya dukung lingkungan hidup adalah kapasitas, kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat, mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi. Diagram hubungan kegiatan pembangunan dan kapasitas dukung lingkungan adalah batas maksimum lingkungan mendukung kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Konsep daya dukung dan daya tampung dari ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia. Berdasarkan ketersediaan air dan lahan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang, agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang. Sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Konsep supply demand dilakukan dengan menghitung berapa kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia suatu wilayah dan kemampuan lingkungan. Jejak ekologis, ecological footprint, menghitung penggunaan lahan bioproduktif yang digunakan untuk menyokong populasi dunia, H. Carbon footprint, menghitung penggunaan energi dalam volume emisi karbon dioksida, ton, serta water footprint, menghitung penggunaan air untuk menyokong kehidupan manusia, M. EBA didefinisikan sebagai pemanfaatan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem sebagai bagian dari strategi adaptasi menyeluruh untuk membantu beradaptasi. Mirip dengan konsep NBS, EBA diterapkan pada skala dan sektor yang berbeda, dan mengintegrasikan pemangku kepentingan yang berbeda. EBA dipromosikan hanya untuk sosial ekonomi. EBA berfokus terutama pada adaptasi perubahan iklim dan karenanya cakupannya lebih terbatas daripada NBS. Nature-Based Solution, NBS, dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi lewat pendekatan alami yang terinspirasi dari alam. Tindakan NBS yaitu terinspirasi menggunakan sumber daya alami, mengatasi masalah sosial, memberikan banyak manfaat bagi keanekaragaman hayati, efektif,
efisien secara ekonomi. Contoh penerapannya yaitu menanam pepohonan dan semak belukar, menciptakan komunitas lingkungan yang menanam bioretensi, menciptakan perkerasan permeable. Project Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas. Restorasi ekosistem dianggap sebagai bentuk NBS yang efisien dan efektif. Solusi berbasis alam untuk mengembalikan kealamian kota. Penyebaran pengetahuan dan platform pendukung keputusan melalui model kolaboratif baru. Diskusikan pertanyaan di gambar berikut ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.